Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Oke, 107,1 FM Mandiri Radio News PlayStation Mandiri. Kali ini Nino sudah bersama salah satu teman Nino waktu di sekolah. Ya, beliau ini saat ini sudah bekerja juga, jadi staf pengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Bumi. Halo, apa kabar Davi? Halo Nino, lama banget ya nggak ngobrol bareng. Iya, kita terakhir ketemu itu 2010 ya, kalau waktu sekolah ya. Iya, kita terakhir ketemu ya pas perpisahan itu ya. Ikut coret-coretannya dulu ya. Iya, belok-belokan gitu kan. Nah, jadi di sini Davi ada yang mau diceritain gak nih? Karena kan kita memang lagi di program Mandiri Nightmare gitu kan, kumpulan cerita-cerita mistis ini. Apakah dulu, karena kan ini ceritanya gini, kawan Mandiri ya, kita ceritain dulu backgroundnya sebentar. Jadi Davi ini waktu sekolah kebetulan ngekosnya deket sekolah ya Davi ya? Ya bisa dibilang itu malah mes-mesan milik sekolah itu. Oh, Iya, mesnya iya milik kan? sekolah ya, oke. Jadi memang dalam satu ruang lingkup sekolah ya? Iya, dalam satu lingkup sekolah itu. Oke, jadi ceritanya gimana nih, Vi? Jadi Nino sendiri kan udah tahu tuh ya, kita sekolah bareng dari satu kelas ya, dari kelas 1 sampai kita lulus ya. Benar. Untung nggak jatuh cinta tuh. Nah, aku kan dulu tinggalnya di mes-mesan sekolah itu ya Nino ya. Itu nggak cuma aku sendiri sih, ada banyak kawan tuh kan. Bahkan kayaknya dulu Nino juga sempet sekali dua kali lah, meskipun dulu ya kita tuh nggak deket banget kan. Iya, tapi kayaknya pernah deh dulu ngeliat mes-mesan Ya, sekolah itu ya. gitu. Karena memang deketan sama kantin juga kan ya. Iya benar. Ya bisa dibilang kondisi mesnya itu satu bangunan ya kan, manjang ke bawah, dan itu jadi satu dengan bengkel mobil pada waktu itu ya. Oh iya benar. Nah itu cuma disekat dengan tembok ya kan. Iya Ukuran kamarnya sekitar 4x4, dan pada waktu itu ada 4 kamar. Nah jadi kalau pengalaman hororku sendiri ya, selama aku tinggal di situ ya mungkin udah gak asing lagi ya. Kalau sekolah itu pasti kebanyakan ya, Pasti. kebanyakan ada kayak hal-hal mistisnya lah. Nah aku tuh kan selama sekolah itu, ceritanya dulu itu kan sekolah kita itu ya, Iya. itu punya program kayak bagi siswa-siswa yang mungkin rumahnya jauh, kemudian ekonominya menengah ke bawah, terus berat untuk bayar sewa kos. Itu sekolahan kita itu memberikan bantuan berupa tempat, yaitu mes-mesan sekolah kita itu, Iya. secara gratis. Namun imbal baliknya kita yang tinggal di situ, satu harus menjaga sekolah, dua harus membersihkan sekolah. Nah jadi yang namanya jaga sekolah ya, kalau udah pada kayak Nino udah pulang gitu ya, aku ya tinggal di situ yang jaga malam juga, kayak ronda gitu Nino. Oh, itu waktu di mes itu ada berapa orang tuh? Nah pada waktu itu satu kamar terisi 3 orang, jadi ada 12 orang. 12 orang, oke. Jadi yang aku alami itu, mungkin dulu gak pernah cerita ya sama Nino ya, karena ya kita ketemu cuma di sekolah habis itu pulang. Ada beberapa pengalaman, sebenarnya bukan berapa sih, banyak, tapi kejadiannya tuh hampir mirip-mirip gitu Nino. Jadi aktivitasku itu yang aku bilang tadi, selain menjaga sekolah juga membersihkan sekolah. Jadi
masing-masing anak itu dikasih tugas ini, kayak bersihin kelas, bersihin halaman. Oke. Jadi mungkin dulu aku tuh bisa dibilang office boy sekolah kita, sadar nggak sih? Iya. Jadi sahabat mandiri apa kawan mandiri? Kawan mandiri. Jadi aku tuh selama tinggal di situ, kalau pagi itu bangun pagi bersihin kantor. Jadi aku dapat jatah itu kantor guru. Jadi nyapu sama ngepel setiap pagi. Jadi mau nggak mau aku paginya itu bangun pagi terus nyapu dan ngepel kantor. Kawan-kawan yang lain tinggal di mes ya dibagi, ada yang kebagian satu orang 2 kelas, ada yang kebagian 1 kelas kemudian dia lanjut membersihkan halaman sebelum sekolah masuk. Jadi kadang kita itu bersih-bersih itu sampai jam 6:30 baru kita mandi, habis itu siap-siap buat sekolah. Toh sekolahnya deket, 1 jangkah sampai. Iya. Cuma gimana ya, dulu dibilang malu nggak malu ya bodo amat. Iya. Yang penting kos gratis. Nah, kami semua yang tinggal di mes itu, kita sebutnya mes aja lah, itu hampir semuanya mengalami hal mistis. Jadi kayak kawanku ini, aku ceritain kawanku itu sering dengar suara-suara yang aneh lah. Kayak ada suara tapi nggak ada orangnya. Itu di kelas atau di kelas? Dan yang paling sering itu di ruang bengkel praktek kita. Itu kan satu mes itu kan deret panjang ke bawah dan langsung jadi satu dengan bengkel kita itu kan. Dempet kan. Jadi kalau malam itu sering kayak suara kursi itu kayak digeret itu nih, suara plastik, kursi plastik kayak digeret. Gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Pernah sampai dicek itu? Kalau aku nggak pernah, cuma kawanku itu waktu katanya dia bangun terus ngeliat ya nggak ada apa-apanya katanya. Cuman kursi digeret aja ya kedengeran. Iya, kedengeran. Kalau malam kan sunyi bener, tahu sendiri sekolah luas kayak gitu. Bengkel di sebelah kamar kita. Terus ada lagi kayak yang dengar suara-suara kayak suara pasar loh malam. Suara pasar? Kan di belakang sekolah kita, tahu nggak? Ingat apa coba? Iya, kebun karet sama rawa kan bawahnya tuh. Ada yang dengar suara pasar, ramai bener katanya. Padahal rawa belakang, bukan rawa bendungan itu kan di dekat sekolah kita itu kan. Pokoknya banyak, kayak belakangnya itu kan kita kan mes itu masih ditutup pakai dapur kita tuh masih ditutup pakai apa sih, seng ya. Seng yang udah lapuh, udah tua, udah karatan, pokoknya seng itu udah nggak layak pakai sebenarnya. Cuma karena di bagian belakang jadi nggak kelihatan dari depan kan. Waktu tidur tuh kayak dilemparin seng itu, kayak dilempar pakai bata gitu lah. Tengah malam siapa yang ngelemparin pakai bata, bau juteng gitu. Itu juga aku sempet dengar ya kayak gitu-gitu. Sampai pokoknya kalau yang namanya suara, macam-macam suara, kayak yang dilemparin batu, kayak dilempar pasir, kemudian kursi jalan sendiri kayak ditarik gitu, itu udah, aku tuh awalnya penakut bener. Sampai di situ tuh sampai udah nggak kuat ya, campur lama-lama jadi nggak asing kayak gitu. Bodo amat, nggak bunuh kita ini gitu. Nah tapi aku pernah ngalamin satu kejadian yang benar-benar di luar akal buat aku sendiri, no. Kayak yang aku bilang tadi, aku itu jatahnya bersihin kantor. Jadi pada waktu itu pagi-pagi biasa habis bangun subuh gitu, subuhan nyapu kantor. Itu udah hampir jam 5:30. Jadi pada waktu itu keadaannya itu 5:30 itu agak berkabut. Cuma
sudah agak terang gitu loh. Biasalah aku nyapu teras kantor. Itu belum ada orang sama sekali, anak-anak belum ada yang datang. Siapa setengah 6 mau datang sekolah? Iya. Nino nggak mungkin. Nah, setelah, masih ingat gak teras kita itu kantornya agak ada terasnya, kemudian masuk ke dalam gitu kan, dari kantor kita itu kan. Depan kantor pas kita itu ada gerbang sama parkiran motor guru. Itu berarti kita masih sekolah itu, kalau nggak salah itu tahun-tahun 2009, aku kelas 2 itu. Kita kan lulus 2010. Nah, setelah aku tadi nyapu depan terasnya itu, aku masuk ke bagian dalam kantor. Jadi kawan-kawan yang lain tuh ada yang nyapu kelas, ada yang nyapu halaman, ada yang masih masak mungkin kan di mes-mesan kita. Nah, cuma waktu itu keadaannya aku di kantor sendiri, kawanku yang nyapu halaman itu jauh dari kantor. Malah terbilang dia nyapu halaman yang dekat bengkel. Jadi jauh banget tuh dari bengkel ke kantor kan. Jadi waktu aku nyapu, tiba-tiba ada yang manggil, Vi. Oh, siapa? Kata saya. Iya, kata gue kan. Berhenti aku nyapu tuh, aku pegang tuh sapunya. Gak ada orang, padahal aku salah denger aja gitu kan. Lanjut nih nyapu, baru 1 sapuan 2 sapuan ada yang manggil lagi, Vi gitu. Woi, kata kan, apa? Aku kira kawan yang jauh di bengkel itu manggil kan. Dia cuek aja. Dan itu aku jelas tuh suara cewek loh. Suara cewek. Nah, kita kan tahu kan bule kantin kita itu kan. Nah, aku kira tuh bule kantin manggil aku. Taunya bukan, dia nggak ada di dekat aku, nggak ada. Itu yang kedua kali tuh ya. Sampai yang ketiga kali aku tuh masih lanjut nyapu lagi. Davi, kata dia. Woi, apa sih, kata aku kan. Sampai aku tuh lari ke mes terus, siapa manggilin aku gitu kan, nanya sama kawan-kawan yang nyapu deket bengkel tadi. Siapa, kata dia, orang gak ada manggil. Apa bule kantin ya tadi manggilin aku? Enggak ada, kata kawan-kawan yang kawan yang nyapu depan bengkel sama kawan yang di mes yang lagi masak loh. Akhirnya aku balik lagi ke kantor, beresin yang ruangan dalam sama teras belakang. Jadi sampai aku selesai nyapu itu, aku masih bertanya-tanya tuh, siapa sih yang manggilin aku tadi gitu kan. Nah, habis nyapu itu kan anak-anak belum datang tuh, guru-guru juga belum datang. Jadi kantor depan tuh aku tutup lagi nih, sampai nanti mungkin selesai mandi, selesai beres-beres aku buka lagi. Disitulah ketemu jawabannya. Entah jawaban entah apa ya. Waktu aku mau nutup pintu, ini pintu kantor dulu belum direhab, masih ada 2 sisi kan. Kalau ditarik bareng-bareng gitu kan, ngebuka pintu. Ini waktu mau aku tutup, aku dorong dua-duanya. Udah mau ketutup, tahu-tahu ada nenek-nenek ini di parkiran guru. Itu 5:30 tuh. Nenek itu pakai batik warna kecoklatan yang lusuh dan ngelihat ke aku. Merinding sumpah. Aku ini kalau keinget di leherku juga. Rambutnya itu putih, tapi kebayang gak sih rambut nenek-nenek yang udah putih terus lusuh gitu.
Aku kira bule kantin loh, tapi kok pakaiannya kok lusuh bener. Dia tetap napak di tanah, nggak ngambang, nggak. Terus aku buka pintunya, no. Mau mastiin siapa pagi-pagi di sini kan, apa aku nggak kepikiran itu tuh makhluk gaib atau enggak, aku nggak kepikiran pada waktu itu. Cuma kaget aja ngeliat penampakan, ngeliat nenek-nenek itu berdiri di parkiran guru terus ngeliat ke aku. Aku buka, kawanku manggil yang tadi nyapu di depan bengkel. Weh Davi, buruan kesini, katanya kan. Otomatis aku nengok kan. Waktu aku nengok, iya kata kan. Aku balik lagi menghadap ke pintu yang mau aku buka untuk mastiin nenek-nenek tadi. Udah gak ada nenek itu. Tapi memang di sekolahan kita tuh nggak ada nenek-nenek. Nggak ada, bule kantin pun belum terlalu tua loh. Belum terlalu tua, kan? bener. Terus habis mandi, aku lupa cerita. Gara-gara nenek tadi itu hilang ya, aku lari ke birit-birit, no. Sambil ini ke kawanku tadi. Ada mbah kataku. Mbah jual jamu kata dia. Enggak, serius kata kan. Tapi pas sampai kamu manggil, aku nengok lagi udah nggak ada kata. Mana ada hantu pagi-pagi kayak gini, kata kawan malah gitu, no. Ya mungkin mereka nggak percaya, tapi sebenarnya mereka mungkin itu kan ada senior juga kan yang tinggal di situ juga kan. Mungkin udah mereka udah tahu, cuma mungkin nggak mau ngebahas itu mungkin. Jadi bukannya mereka tuh percaya sama aku, malah aku dibully sama yang tadi nyapu di depan bengkel TKR. Namanya ini si kita pakai nama panggilan Ceprut aja lah. Si Ceprut namanya. Terus aku cerita ke kawan-kawanku, ada beberapa yang merespon, iya tah katanya, hati-hati lo katanya kan. Iya benar kata kan, itu kantor belum tak tutup sampean kata kan, saking takutnya aku kata. Habis itu udah aktivitas mandi, terus sarapan kan. Nah sarapannya itu kami ini, catering sama bule kantin kita. Jadi 1 bulan berapa gitu kan total. Nah waktu sarapan itu aku cerita sama bule kantin kita itu, bule tadi itu aku nyapu ada yang manggil kataku kan. Siapa? Ya tak kira bule kataku kan. Enggak lah, orang bule dari tadi masak untuk jualan kantin ya. Terus ini bule, aku ngeliat mbah kataku kan. Nah mbah ini ya apa namanya, perempuan ya katanya. Nah tahu bule itu herannya. Aku langsung, kok bener bule? Ya udah nggak apa-apa kata dia kan. Cuma kamu kalau ada yang manggil jangan dijawab kalau kamu nggak yakin kata dia kan. Nah aku jawab, dia manggil 3 kali tadi bule, aku jawab semuanya kata. Hati-hati, itu bisa sakit kamu kalau dipanggil kayak gitu terus nggak ada orang kamu jawab, bisa sakit kamu katanya. Dan besoknya aku langsung sakit beneran. 3 hari aku sakit. Entah kamu inget nggak pada waktu itu aku izin 3 hari nggak masuk sekolah. Sakit beneran, badan panas dingin. Tapi aku herannya kok bener, apa entah aku kebawa sugesti dari bule kantin, awas kamu tuh sakit gitu kan. Tapi pada waktu itu yang jelas aku berusaha nggak mikirin itu gitu. Cuma besoknya beneran sakit 3 hari. Yang bikin merindingnya itu mbah itu ngelihat ke arah kamu habis manggil gitu. Tapi dalam posisi 5:30 pagi itu matahari itu udah terang atau masih agak gelap sih? Yang jelas pada waktu itu berkabut, cuma udah agak terang gitu loh. Jadi pandangan dari teras kantor ke parkiran itu jelas banget lah.
Itu jelek banget tuh ada nenek-nenek. Jadi bukan waktu manggil terus aku lihat nenek itu enggak, cuma waktu manggil 3 kali itu Vi gitu, dia nggak ada orang sampai 3 kali kayak gitu. Nah aku ngeliatnya itu waktu mau nutup pintu kantor. Itu pengalamanku yang bener-bener aku alamin, dan sampai aku sakit itu ya selama aku tinggal di mes sekolah itu no. Kalau suara segala macam udah biasa, udah gak heran.